Halo sahabat UMN, perkenalkan saya Samuel dari program studi Teknik Komputer UMN. Di sini saya bersama rekan saya Derin yang juga dari program studi Teknik Komputer UMN. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai lah ya terkait dengan hal-hal ringan seputar tren teknologi saat ini, dan juga nanti sekilas kami ingin tunjukkan satu proyek yang Teknik Komputer UMN kerjakan bersama dengan Kementerian Pertanian. Nah, mungkin terkait tren teknologi gimana nih? Pak Deran. Nah, teknologi sekarang kalau kita ngomongin WFH, saya mau ngomong lama nggak ketemu nih. Iya. Ya, gara-gara WFH. Nah, pas lagi ngomongin WFH, kita pas bisa ngomongin teknologi kan. Ya, mungkin sahabat UMN bisa bayangin, anggaplah pandemi kayak gini terjadi 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, di mana internet belum ada, smartphone belum ada, HP masih yang jadul, yang kecil, yang cuma bisa nelpon atau SMS. Kita nggak bisa Zoom dan lain-lain, ya kan? Di sana kita ngeliat teknologi itu sebenarnya perannya besar banget sekarang di hidup kita sekarang. Setidaknya di masa pandemi kayak gini, kita masih bisa kuliah, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kerja, meeting, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi nih, Pak Samuel, pandangan Pak Samuel gimana nih soal teknologi sekarang kan berasa banget pentingnya. Kira-kira nanti ke depannya akan semakin valid nggak sih? Akan makin banyak dibutuhin nggak sih orang-orang yang jago di bidang teknologi? Ya, kalau sekarang aja ya, tren teknologi sekarang ya, yang kita rasain lah ya sehari-hari, itu sebenarnya mungkin kita nggak sadar kalau sebenarnya di belakang teknologi itu, di belakang servis yang selama ini kita rasakan, itu ada berbagai macam teknologi pendukung yang cukup kompleks. Ya, cuman kita selama ini cuma ngerasain di ujungnya aja ya, servisnya aja, kita merasa, wah ini enak ya sekarang, gampang dimudahkan dengan teknologi ini. Ya, padahal itu di belakangnya yang mendukung servis tersebut itu ada banyak teknologi yang cukup kompleks. Paling gampang apa ya, misalkan GrabFood lah ya, Gojek ya. Sekarang kita bisa pesan makanan, tinggal lewat handphone, pilih makanannya, nanti masuk ke tokonya siapin, dijemput oleh Grabnya, terus diantar ke rumah kita. Bahkan kita bisa ngeliat tuh, udah sampai mana sih sekarang driver Grabnya. Ya, udah sampai di dekat rumah kita bisa tahu. Ya, bahkan sampai berapa menit lagi kita bisa tahu persis ya kapan waktu sampainya. Nah, itu padahal teknologi yang di belakang itu tuh cukup kompleks ya, Pak Deren ya. Mulai dari gimana caranya tuh kita bisa tahu posisi si Grabnya, drivernya misalkan. Ya, teknologi juga cukup kompleks. Lalu dari sisi Grabnya sendiri, itu mereka kan menghandle ada banyak ribuan driver ya. Berarti mereka harus punya server yang cukup besar juga ya. Karena nggak cuma satu driver kan yang dihandle oleh server si Grabnya. Ya, jadi ada banyak peran teknologi untuk menyokong teknologi tersebut. Itu contoh kecil lah yang kita rasakan. Lalu misalkan di Amazon juga, ya di wilayah tertentu di Kanada itu udah bisa ngedrop paket pakai drone ya sekarang ya. Nah, mungkin dari sisi kita user yang ngerasain ya simpel aja ya, oke paket kita diantar oleh robot, oleh drone misalkan sampai ke rumah. Tapi kalau di belakang layarnya, nah itu drone gimana caranya? Kok bisa tahu posisi rumah kita misalkan? Ya, kok gimana cara bisa nggak nabrak ya? Ya, kok bisa terbang lewat jalur yang paling efektif ya? Itu juga ada banyak teknologi di belakang tersebut yang mendukung hal tersebut. Nah, lalu juga kemarin saya lihat ada tangan robot yang bisa dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan operasi. Produknya sudah dijual. Mungkin rekan-rekan sahabat UMN bisa googling sendiri ya, namanya Da Vinci. Jadi tapi nggak untuk semua operasi ya, untuk operasi tertentu itu kadang dokter dari satu tempat itu bisa melakukan operasi di tempat yang letaknya berjauhan. Misalkan dokter di Bandung ya, ruang operasinya adanya posisi di Jakarta. Jadi di ruang operasi di Jakarta tersebut hanya ada lengan robotnya. Ya, di mana nanti dokternya yang posisinya letaknya jauh itu menggunakan konsol digerakkan lewat tangan dokter tersebut untuk melakukan operasi. Jadi gerakan-gerakan si dokter itu ditransfer ya lewat internet lah gampangnya ya, lewat internet ke si robot yang melakukan operasi. Jadi teknologi zaman sekarang itu udah sangat canggih ya, Pak Deren ya. Banyak layanan-layanan yang bisa kita rasakan saat ini. Nah, menurut Pak Deren?
ngomongin tadi kan Pak Sam kasih contoh banyak teknologi nih, ada yang GrabFood, ada yang drone, ada yang lengan robot dari jauh. Itu kan teknologi kan luas kan, macam-macam kan. Ada aplikasi, terus tadi ada sebut server, terus ada bilang bisa ngirimin data lewat internet, gimana caranya. Nah, itu kan materi yang luas banget kan. Nah, betul. Kira-kira kalau kita, sahabat UMN mungkin juga penasaran, kita di Prodi Teknik Komputer UMN, kita pelajarin teknologi yang kayak gimana sih? Nah, tadi kita udah tahu ya, teknologi itu sangat kompleks untuk bisa menyajikan services tertentu. Jadi, zaman sekarang itu hampir nggak mungkin lah ya, kita hanya depend sama satu bidang ilmu, itu udah nggak bisa. Ya. Untuk solving suatu masalah, itu kadang kita perlu solving pakai solusi yang datang dari berbagai macam bidang ilmu. Kayak tadi misalkan yang Grab tadi, itu kan berarti untuk membuat sistem seperti itu harus bikin apps Android atau untuk Apple-nya ya, untuk iPhone-nya ya. Itu berarti perlu orang software ya. Lalu di bagian si Grab-nya mereka juga butuh server kan. Berarti butuh orang yang paham untuk maintain server. Terus itu dari handphone juga perlu berkomunikasi dengan server milik si Grab. Itu udah berapa banyak handphone. Nah, kalau jumlahnya banyak, ini contoh handphone lah ya, tapi di contoh teknologi lain, kalau misalkan jumlah perangkat yang berkomunikasinya banyak, artinya kan ya kita juga harus perlu memanage komunikasinya. Karena kalau yang berkomunikasi sudah banyak, kita perlu mikirin bandwidth-nya juga. Ya, flow komunikasi seperti apa, komunikasi perangkatnya seperti apa, ya kita juga harus bisa nge-handle di sisi network-nya. Lalu tadi yang lengan robot misalkan, berarti kan kita juga harus membahas hardware-nya ya. Gerakannya supaya presisi dan lain-lain ya. Nah, kalau operasi kalau salah kan nggak mungkin. Jadi solusi-solusi teknologi zaman sekarang tuh udah sangat kompleks. Kalau kita pecah-pecah nih, kita lihat lebih detail, wah banyak banget bidang ilmu yang menyusun layanan-layanan tersebut. Jadi di teknik komputer sendiri kita cukup beragam ya yang kita pelajari ya Pak Darren ya. Betul. Ya yang di teknik komputer yang kita pelajari kan tadi ada software, udah pasti. Karena sekarang kita kalau mau interaksi sama teknologi ya kita pakai software dong, kita install apps di HP, kita install program di komputer, atau kita buka web, ya kan, itu aplikasi software. Jadi kita belajar ngoding juga ya? Ngoding pasti, iya. Ngoding harus jago juga, iya, harus jago, tenang aja, nggak kalah. Terus soal hardware juga harus ya, karena kenapa komputer yang sekarang kita tahu, itu bukan cuma komputer kayak laptop ini yang depan saya ini, atau PC di rumah, gitu, atau HP kita. Hardware tuh misalkan banyak apa nih Pak Darren? Misalnya apa nih? Kayak microcontroller? Misalnya kayak kita bisa masuk, mungkin sahabat UMN kalau udah ada yang ke mall belakangan ini, waktu PSBB kemarin ke mall, ada yang kayak scanner panas badan kan ya, yang bukan yang ditembak tapi yang ditampilin kayak orang, terus ada merah-merah kayak di film-film gitu, panas badan berapa. Itu contoh hardware kan ya gitu. Itu komputer juga ya Pak Samuel ya. Karena di dalamnya dia perlu nangkep panas badan orang, diproses terus ditampilin. Jadi kayak orang itu lebih merah, lingkungan sekitarnya biru karena lebih rendah suhunya. Terus apa lagi? Terus kalau tadi misalnya kita ngomongin skala besar, kayak misalkan lah kita semua pakai sosial media kan. Sosial media jumlahnya banyak kan. Satu waktu, satu detik aja kita bayangin nggak tahu ada berapa orang posting kan. Gimana caranya kan mereka ngatur supaya misalkan sosial media yang kita tahu lah, saya nggak sebut merek, itu nggak kebanjiran posting foto dari orang atau video atau story dari orang gitu. Nah, terus kalau di teknik komputer kan kita belajar 3 itu ya Pak Samuel. Kira-kira dengan belajar 3 itu dalam waktu 4 tahun nanti kalau lulus bisa jadi apa sih? Bisa kerja di bidang apa, atau mungkin bisa entrepreneur atau gimana? Bisa kerja di semua bidang teknologi jadinya. Oh. Jadi kalau kita lihat dari sisi alumni kita, termasuk Pak Darren ya, itu penyebarannya cukup luas ya. Yang profesinya sebagai programmer software itu ada, itu justru paling banyak ya. Karena memang demand dari industri kan sekarang kan sebagai software engineer tuh paling banyak ya, kerja di kantor-kantor startup. Unicorn tuh banyak banget ya sebagai software engineer. Gitu, ya, itu porsi yang paling banyak dari tracer study alumni kita. Lalu yang bekerja di bidang hardware seperti Diki ya, yang dia ada di mana? Sekarang di Shanghai. Di Shanghai ya. Itu bermain dengan apa Diki sekarang? Diki itu desain prosesor, desain chip, semiconductor. Chip prosesor ya.
hardware banget ya berarti Hardware ya. banget. Oke. Lalu yang bekerja di ranah infrastruktur, networking, security, itu juga ada ya, Richard Alfianto. Jadi cukup beragam ya anak-anak teknik komputer dari sisi pekerjaan itu bisa menjadi software engineer, bisa menjadi hardware engineer, bisa juga bermain ya di infrastruktur, entah itu network, security, atau cloud technology. Selain dari engineer gitu, kira-kira kalau mereka mau jadi entrepreneur atau mereka mau jadi project leader, itu mereka lebih untung nggak sih Pak Samuel dengan belajar lebih banyak hal gitu? Ya, betul. Jadi memang fokus kita ke arah sana. Di teknik komputer kita selain mempelajari 3 hal tadi, sebenarnya 3 hal tadi itu bukan kita pelajari secara terpisah ya. Jadi hardware, software, dan infrastruktur itu tidak masing-masing. Tapi kita juga belajar mengintegrasikan ketiga hal tersebut untuk menjadi sebuah solusi IoT atau Internet of Things yang kompleks, yang canggih. Jadi ya kita ingin anak-anak kita bikin jadi inventor ya, penemu di mana mereka bisa membuat solusi-solusi IoT untuk menangani, menyasar pada masalah-masalah yang ada di lapangan, yang ada di industri. Ya kayak misalkan tadi untuk Grab sendiri, ya kita kan harus bisa melihat big picture itu cukup luas ya. Harus ada orang yang memang paham ketiga hal tersebut untuk bisa membuat sistem yang kompleks seperti itu. Oke, menarik nih ya. Nah mungkin dibanding kita ngobrol-ngobrol terus, mungkin lebih enak kalau kita lihat-lihat ya Pak Samuel ya. Kita lihat-lihat kayak gimana sih yang tadi disebut kata Internet of Things itu kayak gimana sih? Atau misalkan sahabat UMN kuliah di teknik komputer, lalu nanti begitu lulus bisa menghasilkan produk seperti apa sih? Nah di sini kita mau sharing dikit. Kemarin kita ada project yang sama unit kerjanya Kementerian Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau singkatnya ya BPP Mektan lah. Itu lokasinya di BSD ya. Kemarin kita kerjasama datang ngerjain prototipe simpel ya. Kerjasamanya antara teknik komputer berarti ya, UMN dengan Kementerian Pertanian ya. Oke. Kita kerjasama, kita kerjain project sederhana lah. Kalau teman-teman sahabat UMN tahu, pertanian kan salah satu yang utama di Indonesia ya, kan negara agrikultur kita. Nah, kenapa nggak kita kembangin teknologi untuk pertanian? Nah, salah satunya kita dengan si BPP Mektan ini, kita ngembangin sistem yang namanya smart farming system. Di sini kita bisa ngelakuin beberapa hal lah yang keren, yang otomatis pada saat kita bertani. Ini berarti bisa kita bilang sebagai solusi IoT ya, Pak Darren ya? Bisa dibilang. Karena nanti sistem ini akan buat si petani itu lebih mudah hidupnya sebenarnya. Kenapa? Dia kalau mau nyiram, dia nggak usah ke sana untuk nyiram. Dia kalau mau ngecek kelembapan tanahnya kira-kira udah cukup basah apa enggak, pertanian kan kayak gitu. Dia nggak usah ke sana ribet-ribet. Nah, misalkan dia memantau perkembangan tanamannya gimana, atau misalkan dia malas, misalkan tiap jam 2 dia mesti siram tanaman, dia bisa setting otomatis. Nah, mungkin kita lihat-lihat sedikit sistemnya ya. Lalu kemarin yang mengerjakan proyek ini, kemarin Pak Darren berdua dengan Nah, saya berdua Amin, dengan, ya? nggak mungkin sendiri saya. Saya berdua sama Pak Amin, dosen teknik komputer juga. Saya waktu itu megang yang softwarenya, jadi saya bikin webnya sama setup servernya, terus Pak Amin itu yang desain hardwarenya. Okay. Nah sekarang sayangnya hardwarenya kita nggak bisa kasih lihat, karena kan hardwarenya lokasinya ada di lahan mereka tuh. Nah jadi yang kita bisa kasih lihat dikit adalah si softwarenya, webnya kayak gimana. Berarti ada pembagian tugasnya ya Pak Darren ya? Pembagian tugas, iya. Pak Darren lebih fokus ke software, Pak Amin lebih fokus ke hardware-nya. Artinya untuk membuat sistem seperti ini nggak bisa hanya paham software atau hardware aja ya. Nggak bisa. Harus paham keduanya dan diintegrasikan ya bersama-sama ya. Betul. Ya, jadi ya ini contoh konkret kurang lebih anak teknik komputer itu bisa mengintegrasikan ya Pak Darren antara hardware dan software. Nah, meskipun Pak Darren mengerjakan software, tentunya Pak Darren juga paham hardware-nya kan. Paham, harus. Dan juga sebaliknya, Pak Amin mengerjakan hardware tapi juga harus paham software-nya. Agar pada saat membuat ini komunikasi antara Pak Darren dengan Pak Amin dalam membuat sistemnya lancar. Betul. Kalau Pak Darren hanya paham software tanpa paham hardware, nanti komunikasinya nggak bisa, harus paham dua-duanya berarti ya. Dua-duanya, betul. Dan harus paham juga gimana sih data dikirimin lewat internet. Ya. Kayak gitu.
Bisa kasih contoh Pak Darren? Iya, boleh. Nah, jadi ini tampilan depan kita. Fotonya ini adalah foto lahan di sana, di BBP Mektannya. Ini kayak cuman homepage-nya, ini sederhana. Terus kita bisa login di sini. Ya. Saya login pakai account saya. Wah, Pak Darren masih punya account nih ya? Masih account admin. Nah, ini tampilannya simple. Ini dashboardnya. Kemarin karena kita bikinnya dalam waktu yang lumayan singkat sih, kita bikin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, dan juga di sela-sela kesibukan mengajar dan lain-lain. Jadi ini prototipe yang sederhana, ngebuktiin bahwa kita bisa loh bikin kayak gini. Ini lahannya berapa besar Pak Darren kurang lebih? Lahannya kemarin kalau nggak salah ada 2. Ukurannya sih kayaknya nggak gitu besar sih, paling selapangan basket. Lapangan basket ya? Basket. Paling segitu. Dan ada juga itu yang di lahan, dan ada juga yang kayak di pot-pot kecil itu. Itu juga ada. Nah, di halaman utamanya sistem kita nih. Tujuannya ya kita bisa mantau semua hal yang terkait sama lahan pertanian kita. Yang ada di lahan fisik itu ya? Lahan di fisik. Jadi di sini kita bisa lihat di sana ada sensor apa aja. Sensor itu fungsinya apa sih? Ya sebenarnya ngasih tahu kita doang kondisi-kondisi yang ada di dunia nyatanya lah. Misalkan suhu, ya kan? Kita tahu sekarang suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah. Jadi ya. kita nggak usah ukur manual ya? Nggak usah. Jadi kita bisa mantau, misalkan petaninya lagi sambil tiduran di rumah pun mereka bisa lihat ini, mantau. Karena saya pernah lihat itu petani yang konvensional kan perlu datengin lahannya tuh untuk ngecek kelembapan tanah dan sebagainya. Kalau ini berarti nggak usah ya? Nggak usah. Di sana udah ada sensornya, tinggal dilihat dari sini aja. Karena datanya diupdate terus. Sensor itu taruhnya di mana Pak Darren? Kok dia bisa ngukur? Macam-macam. Kalau yang suhu sama yang ngukur-ngukur tentang tanah, ya dia bentuknya kayak jarum suntik, kayak probe ditaruh ke dalam tanah aja. Oke. Terus di sana dia connect tentu sama komputer, hardware. Mungkin sahabat UMM pernah lihat komputer-komputer kecil banget, ya. Itu namanya microcontroller. Nah itu yang tadi kita sebut hardware itu macam-macam kan. Salah satunya itu. Dia itu yang komunikasi nanti sama si web ini. Jadi dari sensor di tanah itu dia ngirim data ya? Iya, betul. Ya? Ngirim data ke microcontrollernya? Iya. Dari microcontroller? Ngirim ke internet. Internet masuk ke server. Lalu kita bisa melihat data-datanya dari manapun berarti ya? Iya, benar. Kita dari punya login webnya. Bisa lihat ya? Ini bisa. Bahkan sekarang nih kan saya lagi di page-nya itu valve itu katup airnya nih. Kalau saya pencet sekarang sebenarnya di sana bisa nyala, cuman ya jangan. Bukan hanya untuk melihat, tapi juga bisa mengendalikan. Iya, bisa ngendaliin. Bisa ngendaliin. Jadi di sini kalau misalkan ini lagi ada yang nyala nih. Nah, kalau misalkan ada yang saya tiba-tiba mau nyalain, di sana akan langsung nyala. Tinggal klik aja ya? Iya, tapi kan jangan. Iya, jangan. Nanti kita dimarahin sama Kementerian Pertanian nih. Nanti tanamannya kenapa-napa. Nah, terus yang terakhir, misalkan kita bosen, misalkan kita pengen lahannya itu diairin secara periodik lah, secara terjadwal. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Kita bisa setting memulai nyiramnya kapan, berakhir nyiramnya kapan. Nah, terus kalau kayak gitu kan kita mikir, kalau nyiram terus nanti basah dong, becek dong, busuk. Enggak. Di sini juga kita pakai peran sensor itu lagi. Kita lihat kelembapan tanahnya udah pas belum. Kalau udah pas, dia stop, dia nggak akan nyiram. Jadi semuanya otomatis ya? Semuanya otomatis, betul. Dan bisa dari jarak jauh dimanapun. Jadi kalau sensornya gampangnya ya, wah kering nih tanahnya nih, dia bisa siram tuh. Tapi kalau sensornya, wah ini udah terlalu basah nih, dia akan stop. Betul. Jadi ini meringankan pekerjaan petani juga ya? Iya, jadi mereka bisa lebih fokus ke ngelihat gimana caranya bikin tanaman ini ngasilin lebih banyak kan dibanding mereka kerja langsung ke lapangan. Gitu. Dan justru bisa lebih konsisten ya? Iya, betul. Bisa daripada dengan cara konvensional ya? Terus di sini ada report, ini ya history. Jadi kita juga nyimpan, karena kan sekarang era orang banyak sebut big data kan. Iya. Nah, dari sana kita juga perlu analisis. Kita kan big data itu bisa ada karena ada datanya dong. Nah, di sini sistem IoT ini juga ngasih datanya. Jadi ini logging dari tahun 2019 masih jalan. Bentar. Masih jalan sampai tahun 2020. Jadi udah setahun ini masih tetap jalan. Oh, data dikumpulin ya? Data dikumpulin, disimpan di servernya, nanti tinggal kita tarik, kita bisa ekspor kemanapun, terus kita tinggal analisis. Karena itu kan diperluin kan di era sekarang.
Jadi kita juga di IoT gini kan kita juga sebagai pihak yang nyediain data ya, Pak Samuel ya. Tuh. Jadi data-data misalkan tahun kemarin itu kita tetap kumpulkan, bisa kita analisis, siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan kita ya. Betul. Misalkan yang tahun ini kurang bagus pertaniannya, tahun depan diubah, ternyata lebih bagus hasil panennya. Tuh. Tapi yang lebih tahu itu ya pasti yang bidang pertanian ya. Kita kan supply system. Dan kita kolaborasi ya dengan mereka ya. Betul. Jadi memang sekali lagi satu bidang ilmu itu nggak cukup ya. Nggak cukup. Nanti pada saat harapannya juga nanti solusi-solusi apapun yang di masalah buat dunia ya nggak mungkin sendiri lah. Iya, pasti kita kerjasama dengan orang-orang lain. Kerja dalam tim ya. Iya, dalam tim dengan dari bidang-bidang lainnya. Terus ya itu udah terakhir. Ya ini cuman list user doang, karena kita tahu sistem ini kalau dipakai sembarangan kan nggak bagus dong. Karena tadi misalkan saya bisa tiba-tiba nyalain air kan, karena itu kita kasih biasa login, kita bisa manage usernya gitu. Jadi misalkan yang punya lahan pertanian mau mempekerjakan beberapa orang nih, nah beberapa orang itu dikasih login sama dia, gitu. Jadi ya biasalah kayak sistem web biasa. Jadi kita walaupun kita ada main sama hardware, software kita juga tetap mengikuti standar-standar umum. Kita ada login dan lain-lain. Gitu. Iya, itu aja paling demo dari ini ya. Bisa di-share kalau sahabat UMN tertarik, bisa join acaranya. Oh iya, Pak Amin kan nggak bisa hadir ya sekarang ya? Iya. Lagi ngapain Pak Amin sekarang? Pak Amin ngapain ya? Kemarin saya dengar dia lagi ngerjain project lain ya. Dia kan suka main image processing ya. Jadi dia bikin autonomous car kecil. Mobil otomatis itu jalan otomatis ya? Pakai mobil RC terus dia pasangin kamera, nanti dia jalan sendiri, bisa menghindarin tiang dan lain-lain. Itu Rio lagi itu kayaknya lagi seru itu. Jadi mobilnya bisa jalan sendiri menuju tujuan tertentu yang kita set, terus kalau ada halangan, ada obstacle dia bisa menghindar ya. Mungkin nanti kalau di podcast lain kita bisa cerita lebih lanjut ya terkait. Dan tentunya ada Pak Aminnya sih. Ya ini cuma salah satu project dari Teknik Komputer yang kita bisa sharing untuk saat ini. Ya, nanti untuk project-project yang lain kalau ada kesempatan kita bisa sharing juga. Oh iya, Pak Deren, saya juga dengar kemarin dari tim beasiswa, ya, ada beberapa program yang bisa diberikan untuk calon-calon mahasiswa teknik komputer. Untuk sahabat UMN ya. Mungkin kita bisa dengar dulu sahabat UMN dari informasi dari tim beasiswa. Halo sahabat UMN. Nah, kenalin nama aku Beatrice, panggilannya Bea. Dan aku Siswanto, panggilannya Siswa. Nah, kalau digabung kami menjadi Beasiswa. Nah, sebelumnya makasih dulu kepada Pak Sam dan Pak Deren sudah memperkenalkan Teknik Komputer UMN. Yes, terima kasih. Dan sekarang aku mau kasih tahu sahabat UMN semua kalau kita ada di Skystar Ventures. Nah, Skystar Ventures itu apa sih, Kak? Skystar Ventures itu adalah bisnis inkubator yang dimiliki oleh UMN yang membantu sahabat UMN semua nanti kalau udah jadi mahasiswa yang punya ide bisnis dan ide usaha untuk bikin usahanya di sini. Akan dibantu dicariin modal, fasilitas gratis, dan masih banyak benefit lainnya. Iya, bener banget. Tentu aja ide bisnisnya yang menarik ya. Yes. Nah, sahabat UMN, Skystar Ventures ini terletak di Gedung C atau Gedung New Media Tower, lantai 11 dan lantai 12 UMN. Yes, bener banget. Nah, buat kalian yang pengen banget masuk UMN, bener banget. harus tahu nih kalau kita punya namanya tes beasiswa. Nah, caranya gimana, Kak? Kalian bisa daftar di sini. Yes. Dan dari rumah aja, sahabat UMN. Secara online, guys. Iya, betul banget. Nah, beasiswa ini kamu bisa dapetin mulai dari 30% sampai 100% uang pangkal. Kemudian uang pangkalnya 100% gratis dan ditambah semester satunya gratis. Dan yang lebih menarik lagi nih kasih Apa tuh, Kak? Nah, ada beasiswa 100% uang pangkal sampai 8 semester untuk jurusan tertentu. 8 semester? Iya, bener. Oh my God! Wow! Itu banyak banget, itu berarti gratis masuk dan gratis sampai lulus. Iya, bener banget, Kak Siswa. Are you kidding me? Enggak, Wow, kidding keren dong. banget UMN. Nah, buat kalian yang pengen banget masuk UMN, boleh langsung aja ikutin tes beasiswanya pada tanggal 25 Oktober Jam 9 pagi. di rumah masing-masing. Iya, bener banget. Yes, jadi buat kalian yang pengen ikutan tes beasiswa UMN, langsung daftar di sini lagi, biar kalian daftar, biar inget. Di sini. Ya, habis itu jangan lupa juga untuk follow Instagram Universitas Multimedia Nusantara di
di @Universitas Multimedia Nusantara dan di @pmb.umn. Yes, Kemudian betul jangan lupa banget. nih untuk likes dan subscribe Facebook dan YouTube UMN ada di Universitas Multimedia Nusantara. Karena semua informasi, video-video, dan hal-hal menarik semuanya ada di sosial media kita. Dan buat kamu yang pengen tahu informasi lebih lanjut, lebih dalam tentang UMN, bisa cek website kita di www.umn.ac.id. yes, benar banget. Oke sahabat UMN, langsung aja kita kembalikan ke Pak Deren dan Pak Samuel. Dan jangan lupa ikut tes beasiswa UMN karena besok harga naik. Yes. Dadah, sampai jumpa di UMN. Seru kan program-program dari tim beasiswa tersebut, jangan dilewatin ya. Kapan lagi ada kesempatan seperti itu. Mungkin podcast kali ini kita sudahi Sudahi saja. dulu aja, Pak Deren. cukup sampai Terima sini. kasih atas waktunya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, sehat selalu. Sehat selalu.